Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi. Mohon maaf kurang lebih seminggu ya saya tidak menyapa Bapak Ibu. Dan pagi hari ini saya akan menyapa Bapak Ibu dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mudah-mudahan saya bisa lebih konsisten lagi untuk menyapa kita semua. Walaupun mungkin kita sudah mulai beribadah di gereja, tetapi semua masih terbatas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita berada dalam keadaan sehat. Untuk itu sebelumnya mari kita tundukkan kepala lalu kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan, dan pagi hari ini kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan agar kami boleh memahami kehendak-Mu, dan biarlah Roh-Mu yang bekerja dalam hati dan pikiran kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yosua pasal 22 ayat 1-8 firman Tuhan berkata demikian. Lalu Yosua memanggil orang Ruben, orang Gad dan suku Manasye yang setengah itu dan berkata kepada mereka, kamu telah memelihara segala yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, dan telah mendengar perkataan di dalam segala yang kuperintahkan kepadamu. Kamu tidak meninggalkan saudara-saudaramu selama ini sampai sekarang, tetapi kamu setia memelihara perintah Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi sekarang Tuhan Allahmu telah mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu, seperti yang dijanjikan kepada mereka. Sebab itu pulanglah ke kemahmu, ke tanah milikmu yang telah diberikan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu di seberang Yordan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Lalu Yosua memberkati mereka dan melepas mereka pergi, maka pulanglah mereka ke kemah mereka. Kepada suku Manasye yang telah diberikan Musa bagian mereka di Basan, kepada suku yang setengah lagi telah diberikan Yosua bagian mereka di antara saudara-saudara mereka di sebelah barat sungai Yordan. Lagi pun ketika Yosua melepaskan mereka pergi ke kemah mereka setelah memberkati mereka, maka ia berkata kepada mereka demikian, pulanglah ke kemahmu dengan kekayaan yang banyak dan dengan sangat banyak ternak, dengan perak, emas, tembaga, besi, dan pakaian yang sangat banyak. Bagilah dengan saudara-saudaramu jarahan yang dari musuhmu itu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yosua memanggil suku Ruben, Gad, dan suku Manasye. Mereka adalah tentara yang terlatih. Tanah pusaka dan keluarga mereka yang berada di sebelah timur sungai Yordan sudah menunggu kepulangan mereka. Sebelum mereka pulang, Yosua kembali memperingatkan supaya mereka hidup seturut dengan petunjuk firman Tuhan. Yosua memperhatikan kehidupan suku-suku itu, yaitu mereka yang sungguh-sungguh berpegang pada perintah dan ketetapan dari Tuhan, baik yang disampaikan melalui Musa maupun kepada Yosua. Dampak dari kepercayaan dan ketaatan dan kesetiaan mereka pada Tuhan adalah mereka memperoleh keamanan. Bahkan saudara-saudaranya yang lain pun turut merasakannya. Mereka memperoleh banyak jarahan yang bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka selepas berjuang dari pertempuran yang hebat. Sungguh suatu perjuangan yang menghasilkan kemenangan dan yang membawa damai sejahtera. Kemenangan yang berasal dari Tuhan itu diperoleh karena ketaatan dan kesetiaan. Kemenangan yang diperoleh dari Tuhan juga membuat kita bisa dengan puas menikmati hasil yang kita peroleh dari perjuangan itu. Ya, Yosua hanya mengingatkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh itu jangan sampai mereka menikmatinya sendiri, tetapi harus dibagi bersama dengan saudara-saudara mereka. Nah, bagian firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan.
yakni mengikuti petunjuknya, berpaut pada perintahnya dan padanya, dan setia memelihara perintahnya dan mengasihinya dengan segenap hati serta jiwa. Sikap hidup beriman seperti itu akan menjadikan kita pembawa berkat, yaitu keselamatan yang dari Tuhan bagi lingkungan di sekitar di mana kita berada. Mungkin ketaatan kepada Allah, maka perbuatan mungkin apa yang kita lakukan tidak banyak, namun dilakukan dalam ketaatan kepada Allah, maka perbuatan kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi harapannya yang terpenting adalah yang pertama, bicara tentang ketaatan kepada Allah. Dalam ketaatan kepada Allah itu berarti bahwa harus tindaklanjuti dengan segala tindakan kita yang kita lakukan itu harus menurut kehendak Allah, bukan menurut kehendak kita. Nah, ketika kita berjalan menurut kehendak Allah, maka sukacita, damai sejahtera dapat kita peroleh. Bukan itu saja Bapak Ibu, tetapi lebih daripada itu Allah menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Nah, lewat firman Tuhan ini, ketika Allah sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita, maka kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi sesama kita maupun lingkungan di mana kita ada dan tinggal, sehingga kehadiran kita sebagai orang percaya memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat di mana kita berada. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita tetap hidup seturut dengan petunjuk dan kehendak Tuhan, maka Tuhan juga akan selalu setia menyertai dan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Pagi hari ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini Tuhan juga boleh mengawali setiap langkah kehidupan kami dalam seluruh tugas, tanggung jawab pekerjaan, dalam pelayanan, juga di tengah-tengah usaha dan pergumulan kami, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga yang Tuhan anugerahkan. Kami juga mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kekasih kami, mereka yang bergumul dengan pandemi COVID-19, mereka yang terinfeksi, bahkan mereka yang sementara menjalani masa karantina mandiri untuk memastikan bahwa bahwa virus itu benar-benar telah sembuh dari dalam kehidupannya ya Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa dan berserah hanya kepadamu. Biarlah Tuhan juga boleh menyertai seluruh kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pergumulan mereka masing-masing. Bersyukur bagi mereka yang berulang tahun, bersyukur bagi mereka yang Tuhan limpahkan berkat lewat pekerjaan, lewat usaha, dan keberhasilan lainnya. Berdoa juga bagi mereka yang terus bergumul dengan berbagai persoalan kehidupan, baik dalam tanggung jawab sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, juga di tengah-tengah pergumulan sebagai dalam memperoleh pekerjaan juga ya Tuhan. Dan pagi hari ini hamba juga mau berdoa bagi seluruh agenda pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati rencana pelaksanaan sidang Majelis dalam rangka pengesahan program, evaluasi program triwulan 1, pengesahan program dan serah terima pelaksana harian Majelis. Berkati seluruh perangkat pelayanan, Majelis, juga pengurus pelkat dan komisi yang sebentar lagi akan mengakhiri tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga Tuhan, hamba mau berdoa bagi panitia pembangunan yang sementara melaksanakan proses pembangunan dan sudah berjalan. Segala kendala, segala hambatan Tuhan tolong singkirkan dan jauhkan. Beri sukacita dan semangat, beri keselamatan bagi para pekerja yang sudah mulai bekerja untuk mempersiapkan proses pembangunan dimaksud ya Tuhan. Kami pun berdoa ya Tuhan bagi pergumulan di tengah-tengah jemaat-Mu terkait dengan rencana penggalangan dana yang sampai hari ini belum bisa terlaksana ya Tuhan. Tapi kami percaya ada waktu yang tepat yang Tuhan berikan, dan semua pihak boleh bertanggung jawab untuk dapat bersama-sama
melaksanakan kegiatan ini. Pemerintah bangsa negara kami Tuhan berkati dalam seluruh tugas tanggung jawab Pak Presiden dan jajarannya, Pak Gubernur, Wali Kota, Camat, bahkan Lurah Desa Tegalkerta dan Tegal Harum. Bapak berkati sehingga dapat menjalankan seluruh tugas tanggung jawab mereka seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Lalu saat ini kami juga mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun. Suci bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan umat-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara sekalian dari pagi, siang, petang hingga malam nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan